Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Lause dalam ibadah kelas Indria kita pada hari ini. Nah adik-adik, Lause yakin adik-adik semua sehat-sehat, baik, sukacita, tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita duduk yang rapi. Tentu sebelumnya kita berpakaian rapi, mandi, dan juga kita duduk dengan baik, dengan rapi, menyiapkan handphone atau laptop, komputer, tanpa bermain game. Kemudian sediakan atau siapkan persembahannya, dan juga harus tetap tertib dan juga harus dengan tenang beribadah kepada Tuhan ya. Jangan kemana-mana saat ibadah atau meninggalkan HP-nya saja, laptopnya, komputernya berbicara begitu aja ya. Ngomong-ngomong, waduh kasihan banget. Oke, siap beribadah? Siap! Oke adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita dengan saat teduh di hadapan Tuhan. Yuk adik-adik bisa berdiri, walaupun di rumah ya, kita bisa berdiri bersama-sama dengan Lause untuk memuji dan bernyanyi memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga sekaligus untuk doa firman Tuhan. Lause akan mimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh mendapatkan makan dan minum, pakaian yang bersih, papa mama, dan juga segala apapun boleh tercukupi bagi kami. Terlebih-lebih kami bersyukur Yesus Kristus mati di kayu salib dan menjadi juru selamat bagi kami, jadi Tuhan kami secara pribadi. Kami percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus setiap kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur.
untuk kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Saat ini juga kami mau berdoa di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan Lause. Tolong berkati, berikan juga kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang yuk kita buka Alkitab kita. Tadi Lause ya lupa mengatakan bahwa kita harus menyiapkan Alkitab. Aduh, Lause saking semangatnya kelupaan. Jadi adik-adik kita tidak boleh lupa untuk senantiasa membawa Alkitab kita ya ketika kita beribadah. Nah, yuk kita buka firman Tuhan, buka Alkitab kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang tema senantiasa taat pada Allah. Kita buka dalam 2 Tawari pasal 22 ayat 10, kita baca dari ayat 10 sampai ayat 12 saja. Yuk kita boleh minta tolong papa mama atau koko cece kita yang ada di rumah yang bisa membantu kita di dalam membuka Alkitab jika kita tidak tahu ya letaknya di mana. Namun 2 Tawari itu ada dalam kitab Perjanjian Lama. Oke, sudah dapat semua? Langsung akan baca ya di dalam 2 Tawari pasal 22 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Nah adik-adik, ini merupakan cerita tokoh di dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama pada waktu itu. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca dan ada beberapa nama tokoh. Ada yang masih ingat siapa aja? Pertama ada Atalia, Ahazia, dan juga ada Yosabat, Yoas, Yoyada, dan juga nanti selanjutnya itu kita akan melihat lagi siapakah anak Yosabat bersama dengan Yoyada. Nah adik-adik, tadi juga disebutkan Raja Yoram. Nah ini merupakan kisah dari seorang raja yang awalnya begitu taat kepada Tuhan, tetapi akhir hidupnya dia berpaling daripada Tuhan. Nah adik-adik, Lause akan melanjutkan cerita kita. Jadi ada seorang nenek nih. Nah kalau katakan nenek berarti dia sudah mempunyai cucu dong ya. Nah biasanya kalau nenek kita, mungkin kita yang punya popot, nenek atau ama di rumah, pasti mereka sangat sayang dengan kita ya. Biasanya kalau Lause dulu, kalau nenek Lause itu selalu berikan uang jajan. Wah, berikan membeli baju baru, sepatu baru, tas baru, apalagi kalau waktu-waktu Lause ulang tahun. Nah, biasanya nenek kita itu sangat sayang kepada kita, benar tidak adik-adik ya? Atau kakek kita, atau juga papa mama kita begitu sayang terhadap kita. Nah, adik-adik, Lause sendiri sudah merasakan nenek Lause dulu begitu sayang kepada Lause. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, ada seorang nenek yang tidak menyayangi cucu-cucunya. Bahkan dia hendak membunuh cucu-cucunya, membunuh seluruh keturunan dari anaknya. Nah, siapakah namanya? Tadi kita sudah mendengar beberapa nama tokoh. Dia adalah nenek Atalia, adik-adik. Wah, ternyata namanya Atalia.
Sebenarnya nama ini nama yang bagus. Dia ini adalah ibu dari Raja Ahazia pada waktu. Ketika dia tahu bahwa Raja Ahazia sudah meninggal, ternyata timbul di dalam hatinya untuk membunuh seluruh keturunan dari raja. Nah, raja ini pada waktu itu dia adalah bernama Azahazia, anak dari Atalia, nenek Atalia. Nah, ternyata dia punya niat jahat adik-adik ya. Dia ingin menguasai seluruh kerajaan pada waktu itu. Wah, biasanya kalau nenek nih ya, pasti dia sangat sedih kalau anaknya meninggal. Dia akan jaga semua keturunan-keturunan daripada anaknya. Tapi ini sebaliknya adik-adik. Dia membunuh seluruh keturunan-keturunan, membinasakan semua keturunan dari raja, yaitu kaum Yehuda pada waktu itu. Tetapi adik-adik, ada satu anaknya nenek Atalia, anaknya perempuan atau saudara perempuan dari Raja Ahazia ini. Dia telah mendengar, telah melihat sendiri niat buruk dari si nenek Atalia. Lalu dia bergegas, dia bernama Yosabat, dia bergegas untuk menyelamatkan Yoas, salah satu keturunan dari raja. Dia menyembunyikan Yoas ini dari nenek Atalia. Pada waktu itu Yoas masih sangat kecil adik-adik. Saya dikatakan masih bayi adik-adik. Wah, terus kasihan ya, pada waktu itu seorang bayi harus diselamatkan dari kekejaman seorang nenek. Kasihan sekali ya. Saya pikir-pikir, wah pasti sangat kasihan ya anak-anak pada waktu itu. Nah, ternyata Yosabat ini tidak sendirian. Tante Yosabat ini tidak sendirian. Dia bersama dengan paman Yoas yang bernama Yoyada. Nah, bersama dengan Yoyada, paman Yoyada ini atau suami dari Tante Yosabat, mereka menyembunyikan Yoas dari nenek Atalia. Mereka bersembunyi selama 6 tahun lamanya di rumah Allah atau di bait Allah pada waktu itu. Ternyata Atalia tidak mengetahui keberadaan Yoas, cucu Yoas. Sehingga adik-adik, si Atalia bisa memerintah tanpa lagi mengingat-ingat atau tanpa lagi mengetahui bahwa ada satu keturunan raja yang masih hidup. Wah, 6 tahun lamanya Tante Yosabat dan juga paman Yoyada memelihara, menjagai, membesarkan yang namanya si Yoas. Tiba saatnya ketika Yoas berumur 7 tahun, di dalam pasal 24, maka pada waktu itu Yoas yang berumur 7 tahun, kira-kira 7 tahun itu gimana adik-adik ya, mungkin seumuran kalian pada waktu ini. Masih kecil, tetapi dia diangkat sebagai raja. Maka pada waktu itu dia memerintah adik-adik. Mulai dari umur 7 tahun sampai nanti 40 tahun masa pemerintahan Yoas. Ketika dia diurapi menjadi raja, maka si neneknya Atalia mendengar, wah gawat, ternyata masih ada keturunan saya yang bernama Yoas, keturunan dari Ahazia, masih hidup. Wah, dia langsung berteriak adik-adik di dalam ayat yang ke-13, pasal 23 ayat 13. Yuk kita baca yuk, buka Alkitabnya. 2 Tawarik 23 ayat 13. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk. Sedang para pemimpin dan para pemegang nafiri ada dekat raja dan seluruh rakyat negeri bersuka cita sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Khianat! Khianat!" Dia berkata seperti itu. Si nenek Atalia berteriak, "Khianat! Khianat!" Dia pengen membunuh si Yoas yang menjadi raja. Tetapi pada waktu itu dia dihadang oleh para tentara-tentara adik-adik. Dia berteriak, "Khianat! Khianat!" Artinya ini adik-adik bahwa dia tidak dapat menjadi raja lagi. Si nenek Atalia tidak dapat menjadi raja lagi karena ada Raja Yoas. Dia berkata, "Akulah pemimpin yang sebenarnya." Wah, egois banget ya nenek ini ya.
Dia tidak sayang terhadap cucunya. Wah adik-adik, pada waktu itu tentara langsung menyingkirkan si nenek Atalia. Dan akhirnya dia dibunuh. Selanjutnya adik-adik, selama si Raja Yoas menjadi raja, walaupun dia masih muda, tetapi tante Yosabat dan paman Yoyada tetap mendampingi dia. Sehingga semua Baal-baal, patung-patung yang disembah pada waktu itu, baik juga yang disembah oleh rakyat-rakyat nenek Atalia, itu semua dihancurkan oleh Raja Yoas. Dihancurkan dan dibakar semua patung-patung berhala-berhala yang disembah-sembah pada waktu itu. Kemudian dia membangun bait Allah adik-adik. Dia takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Itu hanya selama tante dan pamannya hidup. Wah sayang sekali. Pada akhir kehidupannya, si Raja Yoas ketika paman dan tantenya sudah meninggal, udah mati adik-adik. Dia berbalik untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi memuji dan menyembah Tuhan di bait Tuhan yang indah. Tetapi setelah paman dan tantenya itu meninggal, segalanya berubah. Raja Yoas segera melupakan semua nasihat-nasihat dan teladan yang disampaikan, yang dididik oleh paman Yoyada. Kemudian adik-adik, dia mulai mengikuti nasihat-nasihat yang buruk. Dia mulai mengikuti nasihat-nasihat yang tidak baik dan dia berpaling daripada Tuhan. Itu karena dia mendengarkan orang-orang Yehuda. Akhirnya adik-adik, Yoas dan bangsa itu berbalik, tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah dewa, ilah-ilah palsu. Kemudian adik-adik, Tuhan mulai melihat kehidupan Raja Yoas. Dia menegur Raja Yoas melalui Nabi Zakharia. Dia mengutus Zakharia, anak paman dan tantenya tadi. Dia menasihati si Yoas ini. Tetapi si Zakharia sangat disayang. Dia dirajam adik-adik. Dirajam itu dilemparkan batu adik-adik sampai mati. Zakharia hampir mati pada waktu itu adik. Dia terus memperingatkan Yoas dan berkata demikian. Tuhan akan melihat apa yang telah engkau lakukan dan ia akan menghukummu. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum raja yang telah berpaling daripadanya. Tuhan mengirim sekelompok kecil tentara untuk menghukum Yoas dan orang Yehuda. Akhirnya mereka bertempur adik-adik. Ternyata Raja Yoas dan kaumnya kalah. Dan akhirnya Yoas terluka di dalam pertempuran. Kemudian adik-adik, karena bangsanya tentaranya melihat akan hal itu, mereka berniat untuk membunuh si Raja Yoas. Karena juga mereka melihat atas apa yang dia lakukan terhadap Zakharia. Akhirnya adik-adik, Raja Yoas dibunuh oleh bangsanya sendiri, pelayannya sendiri, tentaranya sendiri. Dan akhir hidupnya dia tidak percaya lagi dia tidak menaati Tuhan sampai dia meninggal. Tetapi walaupun demikian adik-adik, Tuhan masih tetap mempertahankan keturunan daripada Yoas. Karena dari keturunan Yoas inilah akan lahir Yesus Kristus. Jadi Yoas ini adalah keturunan dari Daud. Tuhan sudah berjanji itu bahwa keturunan dari Daud yang akan lahir seorang juru selamat. Itu Yesus Kristus. Jadi Yoas adalah kakek buyut dari Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa kita sangat membutuhkan juga yang namanya Tuhan di dalam hidup kita. Raja Yoas meninggalkan Tuhan. Dia malah memilih mengikuti nasihat yang buruk. Sehingga dia salah jalan. Sehingga dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar yang pertama. Bahwa kita harus senantiasa taat kepada Tuhan. Kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan.
setiap hari, bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Kita harus mempercayai bahwa kasih dan juga kebaikan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya yang kita pelajari bahwa kita harus mengikuti nasihat yang baik. Jangan mengikuti nasihat yang buruk seperti Raja Yoas. Kemudian yang terakhir yang paling penting, kita harus terus mengingat bahwa kita membutuhkan yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Dari garis keturunan Yoas memberikan kita pelajaran bahwa Yesus Kristus sudah lahir dan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus adik-adik dan Lause, untuk menebus mama papa kita dari dosa. Jadi adik-adik, kita juga boleh belajar dari kehidupan Yesus, bahwa Yesus pada waktu itu ketika dia juga hadir di dunia ini, dia memiliki kehidupan yang luar biasa, yang taat kepada Tuhan, tidak seperti Yoas yang muda tetapi tidak taat kepada Tuhan akhir hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus, dia terus taat walaupun waktu itu dia masih muda dan terus melakukan kehendak Tuhan setiap saat. Dan hanya Yesus sajalah yang pernah melakukannya. Jadi dia adalah Yesus pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kita, yang menjadi penasehat ajaib dalam hidup kita. Mari kita terus menaati Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan dalam Mazmur pasal 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Minggu-minggu lalu kita sudah menghafal dari ayat 1 sampai ayat 2 dan juga ayat 3. Sekarang kita mengulang kembali Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Lalu sebacakan ya, nanti adik-adik bisa menghafalkannya pelan-pelan saja di rumah. Nah, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wah, ini adalah firman Tuhan yang sangat indah, bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan menuntun kita sepanjang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau senantiasa taat kepada Tuhan, bukan seperti Raja Yoas di akhir hidupnya. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan juga tetap taat kepada Tuhan. Walaupun waktu itu dia masih muda, tetapi dia taat kepada kehendak Tuhan. Kami juga mau demikian Tuhan. Di usia kami yang masih kecil, tetapi kami senantiasa terus taat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati kami, berkati adik-adik semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita menyaksikan teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan. Teman-teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun ke di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye-bye, God bless you. Mazmur pasal 23 ayat 3b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Wah, terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Yang masih belum, tetap semangat menghafal ayat hafalan ya. Oke, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu. Yuk adik-adik dengan semangat bisa berdiri dan bertepuk tangan melakukan gerakan dalam memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan.
dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Berpegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ayo adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk berdiri. Lause akan menutup kita dalam doa sekaligus doa persembahan. Sekali lagi Lause ingatkan untuk senantiasa menghafal ayat di rumah ya. Ayat hafalan hari ini Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh beribadah hari ini. Kami juga bersyukur bila kami diberikan kesempatan senantiasa oleh Tuhan untuk membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap adik-adik, berkati mama papa mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati juga mereka dalam sekolah, berikan kepintaran, tambahkan hikmat, kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat. Adik-adik yang mungkin juga ada yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, sepanjang hidup kami di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami juga iman yang semakin bertumbuh, terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sekali lagi. Biarlah persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berguna untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Terima kasih, biarlah penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah bersama dengan Lause Ratna di dalam ibadah kita di kelas Indria hari ini. Tentunya jangan pernah bosan-bosan untuk beribadah walaupun masih di rumah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.